Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, jamaah majelis taklim yang berbahagia, hari ini kita sedikit mencari satu bagian-bagian yang mungkin ada yang terlewatkan ya bagi kita ya. Sisi lain satu kajian-kajian ilmu Nur Tauhid atau cahaya-cahaya Tauhid di qauli Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi Allahu fa inna insyaallah ab'asuhu fihi. Fa'lam ana tauhid, ketahuilah sesungguhnya tauhid itu isbatul kidami, yaitu menetapkan tentang kidamnya Allah. Allah itu kidam. Kidam itu yang disebut secara bahasa terdahulu, tapi secara ilmu tauhid maknanya adalah sedia ya. Bahasa Indonesia yang biasa dalam ilmu tauhid adalah sedia. Sedia ini tidak bisa lagi direnungkan kecuali bahwa itulah yang membedakan dia yang daripada muhaddas ya, kita baharu. Baharu ini pasti ada awal, ada akhirnya, sedangkan Allah adalah kidam. Nah, wa ifradul muhaddas wa nafyul adami. Disitulah lalu timbul bahwa ada keadaan muhaddas. Kalau dikelompokkan muhaddas ini secara keseluruhan bermacam-macam ini, entah bermiliar-miliar macam-macam ciptaan ini dengan satu penciptaan kun fayakun dari Allah. Itu satu saja kesimpulannya, disebut dengan muhaddas. Maka bagaimanapun juga Allah kidam, kita muhaddas ya. Maka akhirnya kita harus memahami yang disebut dengan ma'rifatut tafrid. Apa itu ma'rifatut tafrid? Adalah sebuah cara memahami fokus pada satu keadaan, syuhudul kasrah ilal wahdah. Kalau memakai kitab Durrun Nafis, sebutannya adalah syuhudul kasrah ilal wahdah. Pada asalnya orang belajar ilmu tauhid itu untuk menuju penghalusannya pada ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah secara mendalam, yaitu tafrid tentang Allah yang Maha Esa, begitu maksudnya. Jadi ma'rifatut tafrid. Jadi akhirnya adalah kepada dirinya. Cuma karena kepada diri Allah ini orang tidak bisa secara langsung, maka melewati sifat wa asma'ihi, sifat dan nama-nama Allah, au af'alihi, atau segala perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ada perbuatan Allah, ada sifat, ada asma. Nah, kadang ada lagi orang membagi yang disebut dengan asarihi, yaitu bekas-bekas atau bukti-bukti yang ada yang terjadi sebagai sebuah pembuktian. Nah, karena pengetahuan manusia atau akal dan pengetahuan manusia berbeda-beda, maka cara memandangnya adalah berbeda-beda. Harus dipahami bahwa perbedaan pengetahuan kita tentang ma'rifatullah antara satu sama lain, itulah yang membedakan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pengecualian bahwa apakah dia ahli ibadah atau tidak. Tetapi dalam konteks kesempurnaan, maka dia ahli ibadah sekaligus dia lebih mengenal kepada Allah, maka itulah yang sempurna, disebut dengan sempurna. Nah, karena itu pemahaman tajrid itu dia adalah tanzihu bil ilmi, ujar Syekh Ibnu Athaillah. Dia adalah bersih, tanjiyahu bil ilmi. Karena itu dia itu harus tanzi. Tanzi itu Allah itu suci dari segala kekurangan. Jadi apapun yang dibayangkan manusia itu adalah kekurangan. Apapun yang terlintas daripada pikiran manusia itu adalah kekurangan. Karena apa yang terlintas di dalam pikiran manusia itu adalah kekurangan, maka untuk memahami Allah tidak bisa hanya dengan pikiran-pikiran manusia. Diperlukan anak tangga namanya, yang oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan di sini disebut dengan bil ilmi, dengan ilmu. Maka masuklah kita dalam konteks memulai awal tangga itu dengan ilmu tauhid. Karena itu ilmu tauhid itu penting sebagai dasar daripada ilmu ma'rifatullah.
Jadi tidak bisa dengan pikiran kita, akal kita semata, tidak bisa. Diperlukan bil ilmu. Pikiran dan ilmu. Ilmunya juga harus benar, yaitu ilmu Allah atau ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Disinilah kita bisa menjadi benar. Berarti orang yang memahami Allah melalui ilmu pengetahuan apa tidak bisa? Bisa, tapi pemahamannya tidak akan pernah sempurna. Karena itu ilmu pengetahuan yang dipahaminya harus disempurnakan dengan ilmu tauhid. Saya berikan contoh seorang yang tidak belajar ilmu tauhid tapi dia menemukan di situ ada Allah. Misalnya ada seorang penemu ya di negeri di Eropa, kalau tidak salah kebangsaan Belanda ya. Dia menemukan ternyata di tubuh Firaun itu ada garam. Maka dia terkejut ketika ada orang memberitahukan bahwa di Al-Quran sudah ada itu. Alangkah terkejutnya itu, lalu dia berislam, masuk Islam. Maka orang ini apakah ma'rifatullah? Tidak. Orang ini masih baru awal karena dia tidak melewati anak tangga ilmu tauhid. Masih hanya satu bahwa Tuhan itu ada atau Allah itu ada. Kemarin masih menuhankan karena Nasrani ya, menuhankan Isa. Sekarang dia tidak lagi menuhankan hanya Allah, itu hanya satu. Itulah awal daripada pengertian kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini dia masih, atau dengan kata lain kalau dikatakan ilmu, ada sedikit ilmu karena diberitahu orang tadi, ada ilmu-ilmu sedikit bahwa lil wujud, yakni tentang wujud Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan itulah yang harus disembah. Itulah syahadat yang pertama kali bagi seorang yang baru masuk Islam, yang dengan kata-kata la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Barulah dia memperdalam asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan barulah dia nanti memperdalam rukun iman itu sendiri. Karena itulah yang sudah saya jelaskan di sini, sampaikan wa aslun, maka asalnya itu adalah la ilaha illallah adalah isbat, adalah suatu isbat, wa isbatun, dia adalah isbat. Nah, satu isbatun, isbat dari apa? Ismu uluhiyah, yaitu nama dari uluhiyah. Maka ditetapkanlah nama uluhiyah itu adalah Allah. Nah, maka ketika Allah disebut, maka akhirnya orang pun berzikir Allah. Dari la ilaha illallah menjadi Allah. La ilaha illallah, Allah. Makna sebutan Allah itu adalah di dalam hati kita, jantung kita, dalam puat kita, Rabbi adalah Tuhanku. Allah. Ini bisa dilazimkan terus-menerus zikir kita ini, Allah, supaya ada penekanan yang kita ingat adalah Allah. Meskipun yang kita ingat ini hanya masih dalam konteks secara asma, nama, menyebut dia. Nah, pengertian dia yang kita dia itu apa? Huwa itu apa? Allah itu apa? Dia itu apa? Dia yang kita yakini. Nah, yang diyakini karena masih sempit ilmu ma'rifatullahnya, maka hanya sebatas itu saja. Bagi anda yang sudah mendalam pemahaman tentang Allah Subhanahu, berarti dianya itu sudah lebih berisi lagi, lebih luas lagi pengertiannya, lebih besar lagi pengertiannya, sampai menuju titik dia yang sesungguhnya. Yang kedua, setelah dia menetapkan itu, maka dia menerima keadaan itu. Itu disebut dengan ikhlas ifradihi wa ikhlasu ifradihi. Itulah yang dibuktikan dengan makna ikhlas dirinya. Itulah firman Tuhan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kecuali bagi kalian itu mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam beragama, ikhlas dalam beragama. Nah, ikhlas di sini adalah menerima Allah sebagai Tuhan. Itulah kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu kalimat ikhlas yang pertama sebagai penerimaan Allah lil wujud. Allah itu ada, Allah itu sebagai Tuhan. Tidak dipahami lagi sifat-sifat Allah, masih belum, orang tidak memahami sifat secara bagus lagi, tapi masih memahami dalam arti zat Allah itu ada, zat Allah itulah yang menjadi Tuhannya. Sampai di situ masih baru. Wa nafyum ma siwahu minal ilahiyah, maka saat itu orang itu sudah melupakan, meninggalkan segala sesuatu kemungkinan ada Tuhan selain dari
Allah, dihilangkannya. Itulah makna pada kalimat tanzih la ilaha illallah, kalimat pengertian la ilaha illallah. Maka wa tanjiyahu an a'dadihi wa andadi. Ketika itu dia sudah pada posisi mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memposisikan di dalam dirinya Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada lawan-lawan Allah. Maksud lawan itu pesaing. Maksud pesaing itu sesuatu yang akan mirip atau sama dengan Allah, atau sebanding dengan Allah, atau seteru Allah, atau syarikah bagi Allah, atau mirip-mirip Allah, atau apa. Itulah makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ pengertian walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa yafhamu ma'nahu wa sirrahu yashahul Islam. Itulah kemudian sebenarnya dia memahami makna dari makna ketauhidan awal itu dengan la ilaha illallah, rahasianya mensahkan dia menjadi muslim. Pada ilmu ma'rifatullah yang pada umumnya kita pelajari dalam beberapa episode selama ini, itu sudah pada konteks pendalaman. Maka kita ingin menekankan di sini bagaimana proses awal itu terjadi pada diri manusia. Wa syahadatahu, syahadatnya itu yatimu iman, itulah kesempurnaan daripada iman. Nah, sempurna yang pertama keimanan itu adalah syahadat la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat isbat itu la ilaha illallah. Fa inna rabbi, sungguhnya Tuhanku Allah adalah Allah. Ini proses batiniah manusia dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tingkatan pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga berbeda-beda ketika dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti kalau sudah kita berada pada ahli ma'rifatullah atau tingkat khawas ataupun tingkat khawasul khawas tidak lagi menyebut la ilaha illallah. Tidak, masih tetap menyebut la ilaha illallah, tetapi sudah pada posisi yang di dalam, pada bahteranya, pada bahrun kalimat, atau pada bahrul kalimat, pada lautan kalimatnya, tenggelam kita di dalam situ. Makin tenggelam, makin dalam tenggelam, itu adalah yang makin bagus. Ini nasihat saya Ibnu Athaillah bagaimana kita memahami pengertian di sini. Itulah dipahami pada kalimat la ilaha illallah itu ada Allah, di situ maknanya ada Allah. Kalimat yang sifatnya mufrad pada diri Allah saja, mufrad itu suatu yang bagi dirinya saja. Wasifatuhu, sifatnya, wasraruhu, rahasia-rahasianya, wa hurufahu, huruf-huruf di dalamnya, wa addaduha, ataupun segala hal pada diri Allah, itu milik Allah dan hanya Allah yang ada. Bahkan yahsulu liman ilmahu wa adraku bisyawahidi mubayyinah. Karena itu dia akan masuk pada hasil pengetahuan ilmu, pada indrawinya dia bersaksikan sebagai sebuah bukti bahwa imannya di dalam itu harus dibuktikannya melewati ucapannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini sangat penting bagi ahli kawas maupun kawasul kawas ataupun kita awam. La ilaha illallah tetap kita tekankan dalam kehidupan hari-hari, baik pada jantung kita dan kehidupan kita, dengan menghidupkan asma'ullah, yaitu nama Allah Jat, nama Allah pengagungan, nama Jat Allah Subhanahu wa taala. Bagian lain nanti sudah ada saya sampaikan tentang bagaimana pandangan para ahli ma'rifatullah tentang pengagungan Jat Allah Subhanahu wa taala ini.
Nah, yaitu ismul jad, itulah pemahaman tentang ismul jad wa fahmuka ma'ani asraru tauhid, yang engkau harus memahaminya makna-makna terdalam asrar, rahasia-rahasia daripada ketauhidan itu. Jangan hanya sekedar memahami tauhid Allah itu esa saja sudah selesai, tidak. Perlu engkau fa'lam ayyadakallahu ta'ala bimawadil majid, engkau harus memegang erat dengan gerahammu, dengan dadamu, dengan jiwamu, dengan tanganmu sekuat-kuatnya kalimat la ilaha illallah atau Allah, Allah itu sebagai Tuhanmu, Allah, Allah. Itulah rahasia manusia, itulah rahasia diri manusia, itulah rahasia jiwa manusia. Jika engkau tidak mengerti, sebut namanya Allah, Allah, Allah. Inilah ruh kita. Ruh dalam pengertian ruh di sini jiwa yang harus kita tekankan. Jiwa kita harus tekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hidup kita. Tanpa Allah kita tidak hidup dan tidak akan pernah dapat hidup. Nah, inilah pemahaman rahasia daripada rahasia kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan ismul zat. Karena itu Nabi mengatakan la taqumu sa'ah li anna ahadin yaqulu Allahu. Tidak akan terjadi hari kiamat bagi seseorang kalau dirinya masih menyebut, ada seseorang menyebut masih kalimat la ilaha illallah atau Allah, 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 Allah. Itulah bahwa Allahu ismul ilah al-wahid, al-qadim, al-hayyu, al-qayyum, al-ali, al-azim, al-baqi, al-syarmadi, al-kabiri, al-muta'ali, al-mawjud, al-mutlaq, al-wujud, al-ajali, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu nanti kelengkapan daripada nama-nama Allah. Insyaallah kita akan masuk pada bagian-bagian tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam konteks ya. Tidak lagi nanti sekedar dari yang kita pelajari pada ilmu tauhid ya, tapi juga pembahasannya mana-mana yang lebih luas. Tapi hari ini saya ingin menekankan tentang bagaimana juga sama seberarti dengan pandangan Syekh Ibnu Athaillah. Pandangan-pandangan ini mendukung apa yang disampaikan melalui kitab Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sirrul Asrar maupun Fathur Rabbani dan Futuhul Ghaib beliau, serta beberapa kitab-kitab lain yang saya sebut seperti Ahmad Jawad, kemudian Syekh Al-Jali, Syekh Abdul Karim Al-Jali dan lain-lainnya, beberapa kemudian termasuk juga Syekh Muhammad Said, Syekh Muhammad Sawid Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan diberkahi Allah apa yang kita sampaikan. Wallahul muwaffiq wa qomutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 wa minkas salam, sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.